Minasan, sebuah Get Rank B yang dimasuki oleh Jinwoo tiba-tiba berubah menjadi sebuah Red Gate. Menyadari hal tersebut, Jinwoo yang telah mendapat restu dari ibunya pun bersemangat untuk menyelesaikan Red Gate yang menurutnya saat ini lebih mudah dari sebelumnya. Setelah sekian lama menghilang, akhirnya Sung Il-hwan muncul untuk menghentikan silat yang berencana membunuh Shadow Monarch. Mereka pun bertarung di dalam sebuah dungeon. Di sisi lain, seluruh prajurit bayangan Jinwoo dengan mudah berhasil mengalahkan seluruh monster di dalam Red Gate. Ia pun berencana untuk menuju Cartenon Temple alias sebuah dungeon ganda, tempat awal mula di mana semua hal yang berkaitan dengan sistem terjadi. Bagaimanakah kisah selanjutnya, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jinho yang sedang browsing menggunakan komputernya. Ia sangat emosi membaca beragam komentar dari para haters Jinwoo. Jinho yang kesal memaki mereka, haters bajingan, karena telah menghina Jinwoo. Dengan mata berapi-api, Jinho berusaha untuk membela dan membalas komentar para haters. Namun hal itu tetap saja tidak berguna. Beberapa saat kemudian, Jinho tampak lelah setelah menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Ketika semua orang sedang ramai menyalahkan Jinwoo, Jinho pun berhasil menyingkirkan kekuatan yang menghalanginya. Tiba-tiba Jinho melihat kedatangan Jinwoo yang muncul dari arah belakang dengan tubuh basah, kuyup, dan kotor. Jinho terlihat bingung karena merasa Jinwoo seperti hantu yang menghilang dan muncul tanpa jejak, seolah tak terjadi apa-apa. Mirip jelangkung kali ya. Jinwoo yang sedang membawa sebuah tas besar menanyakan apakah semuanya baik-baik saja selama ia tidak ada. Jinho menjawab jika semuanya aman terkendali sehingga ia tidak perlu khawatir. Jinwoo kemudian menunjukkan isi tas yang dipenuhi dengan tumpukan batu kristal yang ia dapatkan dari Red Gate dan memberikannya kepada Jinho yang sedang membutuhkan dana untuk mengatur guild yang mereka buat. Jinho tampak heran karena semua kristal yang diberikan kepadanya adalah kristal tingkat tinggi. Ia pun menanyakan apakah Jinwoo baru saja memasuki dungeon kaya raya atau rank tinggi. Jinho nampak sangat senang karena dengan kristal yang berkualitas tersebut, ia tak perlu khawatir lagi untuk menggaji bawahannya. Jinwoo lalu menanyakan untuk apa ada bawahan, karena ia merasa sudah cukup berdua saja dengan Jinho di dalam guildnya. Jinho kemudian menjelaskan jika mereka membutuhkan satu orang lagi agar bisa membentuk guild. Sambil mengeringkan kepalanya, Jinwoo baru mengingat jika mereka memang perlu 3 orang, yaitu ketua, wakil ketua, dan 1 orang untuk menjadi anggotanya. Jinwoo menyebut daripada merekrut orang untuk bekerja di kantor seharian, lebih baik mereka mencari orang yang bisa turun langsung ke lapangan. Serta orang ini harus jujur. Jinwoo pun menanyakan apakah ada sesuatu yang lain. Jinho dengan serius menyampaikan jika ada hal penting yang harus ia selesaikan secepatnya. Jinwoo pun tampak bingung dengan ucapan tersebut. Ternyata Jinwoo belum memutuskan sebuah nama untuk guild yang akan mereka gunakan. Jinwoo dengan santainya menjawab bahwa ia lupa. Namun Jinho bersikeras agar ia segera memutuskan sebuah nama untuk guild mereka karena ini adalah bagian yang paling penting. Ia pun mulai memberikan beberapa alternatif nama guild seperti Sungjin Guild dari gabungan nama keduanya, atau mungkin Guild Friendship, bisa pula Guild Jin Jin dari nama tengah keduanya. Jinwoo pun mencoba memberikan ide nama yaitu Solo Guild. Mendengar nama tersebut, Jinho terlihat sangat shock, apalagi Jinwoo menyebut jika nama tersebut cocok dengan guild yang akan mereka bentuk karena dioperasikan oleh 1 orang. Jinho pun memalingkan wajahnya ke belakang karena merasa heran apakah Jinwoo sedang bercanda. Namun Jinho tidak bisa membantah karena Jinwoo memang selalu bertarung sendirian. Mereka yang sedang asyik ngobrol lalu mendengar seseorang yang sedang mengetuk pintu kantor mereka. Jinho lalu membuka pintu dan melihat seseorang yang menanyakan, apakah benar ini kantor dari Hunter Sung Jinwoo? Jinho menjawab bahwa benar ini adalah
kantor dari Hunter Jinwoo. Sesaat kemudian, ia pun sangat terkejut karena menyadari bahwa wanita tersebut adalah Hunter Rank S, Cha He-in. Jinwoo kemudian menanyakan apa yang sedang Cha He-in lakukan di sini. Cha He-in yang tampak agak malu menyebut jika ia ingin bergabung dengan guild Jinwoo. Mereka pun duduk berdua sambil mengobrol. Jinwoo pun memperjelas maksud dan tujuan dari Cha He-in yang datang ke kantornya saat ini. Sambil meminum soda, Cha He-in menyebut jika ia datang kemari karena ingin bergabung dengan guildnya. Mendengar itu, Jinwoo pun tampak bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri Cha He-in yang memutuskan untuk bergabung ke guildnya. Jinwoo lalu menanyakan, apakah pemimpin guild memintanya melakukan hal ini? Cha He-in tampak bingung untuk apa ketua menyuruhnya melakukan hal tersebut. Jinwoo kembali bertanya, apakah karena Master Choi Jong-in mengusirnya sehingga ia ingin bergabung di sini? Cha He-in pun membantah hal tersebut. Karena penasaran, Jinwoo menanyakan alasan sebenarnya Cha He-in mengapa dia ingin bergabung dengan guild solo miliknya. Mendengar nama solo guild membuat Cha He-in sangat terkejut dan agak sedikit risih. Melihat sikap dari Cha He-in, Jinwoo lalu menyebut jika ia dan wakilnya telah setuju untuk memakai nama tersebut. Apakah Cha He-in bermasalah dengan hal itu? Jinho dengan kesal menegur Jinwoo karena ia merasa tidak pernah memutuskan menggunakan nama solo guild. Apalagi yang Jinho sampaikan tadinya jelas berbeda dengan nama ini. Jinwoo pun merasa bingung karena mengira partnernya sudah setuju karena tidak mengatakan apapun. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Jinho tambah kesal terhadap cara berpikir Jinwoo yang asal menamai guild mereka. Melihat Jinho yang dari tadi tampak tidak tenang, membuat Jinwoo bingung mengapa Jinho tidak menerima nama yang telah ia sarankan. Jinwoo pun kembali memperhatikan Cha He-in, mulai dari detak jantungnya yang sangat cepat, nafas dan ekspresinya yang aneh. Cha He-in mencoba untuk tetap tenang namun ia tidak akan bisa untuk membodohi Jinwoo. Jinwoo penasaran sebenarnya apa alasan yang membuat Cha He-in sangat ingin untuk bergabung ke dalam guild miliknya. Aduh, satu lagi MC yang tidak pekanya kebangetan ya. Jinwoo menyebut jika sejauh yang ia tahu bahwa kurang lebih 2 tahun lalu sejak Cha He-in mengalami kebangkitan, seharusnya kontraknya dengan Guild Hunters masih belum berakhir. Dengan wajah serius, Cha He-in menjelaskan jika ia memiliki cukup uang untuk membayar denda dan pelanggaran kontraknya. Mendengar keseriusan Cha He-in membuat Jinwoo semakin penasaran mengapa Cha He-in sampai segitunya ingin bergabung ke dalam guildnya. Bahkan sampai harus membayar uang denda dan pelanggaran kontraknya dengan Guild Hunters. Jinwoo lalu menjelaskan bahwa guildnya saat ini tidak mampu untuk membuat kontrak dengan hunter rank tinggi apalagi rank S seperti Hunter Cha He-in. Cha He-in mengatakan jika sudah tidak penting lagi, ia bahkan tidak masalah tanpa harus dikontrak karena ia tidak membutuhkan bayaran. Jinwoo kemudian menanyakan mengapa Cha He-in sangat ingin bergabung ke dalam guildnya. Karena jika ia bergabung ke dalam guildnya, ia takkan mendapatkan keuntungan apa-apa. Tempat ini tidak berguna bagi hunter seperti Cha He-in. Cha He-in tampak sangat bingung mencari cara untuk menjelaskan alasan sebenarnya ia ingin bergabung ke dalam guild Jinwoo. Karena jika memberitahukan alasan sebenarnya, maka Jinwoo pasti akan menganggapnya orang gila. Cha He-in mengingat kembali kenangan saat pertama kali bertemu dengan Jinwoo ketika berada di dungeon rank A, di mana Cha He-in yang selalu bermasalah dengan aroma busuk dari hunter justru mencium aroma harum yang membuatnya tertarik pada Jinwoo, sehingga terus mencari informasi tentang Jinwoo. Bahkan setelah Jinwoo menjadi hunter rank S yang membuktikan bahwa ia bukanlah orang yang jahat. Bahkan saat Cha He-in berusaha untuk meyakinkan dirinya agar tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena meski dipikirkan terus, ini tidak akan selesai. Namun ia tetap tertarik dengan Jinwoo karena menurutnya di dunia yang abu-abu ini, satu-satunya orang yang bisa Cha He-in lihat dengan jelas hanyalah Jinwoo. Ketika Cha He-in takut bertemu dengan Raja Semut di Pulau Jeju, ia mulai gelisah dan bahkan berpikir bahwa ia sudah mati. Namun saat itu ia tiba-tiba terbangun.
Ia menyadari bahwa Sung Jinwoo hadir untuk menyelamatkannya. Kita pun diperlihatkan kilas balik ketika Go Gun-hee bersyukur Hunter Cha sudah siuman. Rupanya mereka di dalam helikopter dan sebentar lagi akan sampai di wilayah asosiasi Hunter. Setelah mereka mendarat, Go Gun-hee akan langsung mengantar Hunter Cha ke rumah sakit. Hunter Cha dengan antusias menanyakan, apakah Sung Jinwoo juga ada di sini? Go Gun-hee pun mengangguk, membuat Hunter Cha senang dengan pipi merah merona karena ternyata Jinwoo yang menyelamatkannya bukanlah mimpi. Hunter Cha yang sudah merasakan diambang kematian atau memang seharusnya sudah mati, lalu merasa bahwa akan ada situasi di mana ia tak bisa menghindari suatu kematian. Lantas, ketika itu tiba, apa yang harus ia lakukan? Sayangnya, Hunter Cha tidak bisa membicarakan itu pada Jinwoo. Dengan gugup serta wajah yang memerah, Cha He-in sebenarnya ingin menyampaikan bahwa ia ingin terus di samping Jinwoo sampai kematian menjemputnya. Wah, so sweet. Memikirkan ini semua membuat Cha He-in menjadi malu dan salah tingkah. Cha He-in bahkan berusaha menutupi wajahnya yang sudah sangat memerah. Tapi karena semua itu tidak tersampaikan, Jinwoo malah menjadi bingung. Ia pun berpikir apakah Cha He-in ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Jinwoo masih bertanya-tanya mengapa Cha He-in belum bisa menjawab pertanyaannya. Dari wajahnya yang memerah sudah terlihat jelas jika ia menyembunyikan sesuatu. Cha He-in lantas menenangkan diri sambil mengipas-ngipas wajahnya. Jinwoo yang masih belum mengerti maksud dan tujuan dari Cha He-in serta apa yang sebenarnya sudah ia sembunyikan, lalu mengira jika Cha He-in sudah sangat lama merencanakan hal tersebut. Jinwoo pun meminta tolong untuk menjawab pertanyaannya tadi. Mau bilang Jinwoo tidak peka, tetapi secara profesional ini adalah interview soal pekerjaan sebagai hunter. Apalagi menyangkut pindah guild sebagai Hunter Rank S. Kalau Jinwoo misalnya sebagai HRD yang mata keranjang, itu baru masalah namanya. Dengan grogi, Cha He-in akhirnya menjawab bahwa ia merasa nyaman. Ini pertama kalinya ia merasa nyaman. Cha He-in pun menanyakan, apakah boleh? Jinwoo pun terkejut mendengarnya, namun Jinho membisikkan Jinwoo, apa yang terjadi pada Hunter Cha sampai bertingkah seperti itu. Jinwoo yang mengetahui jika Cha He-in saat ini baru berusia 22 atau 23 tahun, sehingga beban yang ia pikul saat menjadi Hunter Rank S pastilah sangat besar. Apalagi setelah mengalami keadaan yang sulit di Pulau Jeju hingga hampir merenggut nyawanya. Membuat Jinwoo sangat bersimpati akan hal tersebut, namun ia memberikan tes pendaftaran jika memang serius ingin masuk ke dalam guildnya. Namun Jinho menimbrung mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar persyaratan itu selama perekrutan. Dengan cepat, Jinwoo mengatakan bahwa wakil ketuanya itu telah melupakan bahwa peraturan ini baru saja ditambahkan. Dengan wajah serius, Cha He-in menyebut tes macam apa yang akan diberikan kepadanya. Melihat kegigihan dari Cha He-in, Jinwoo yang masih skeptis lalu bertanya-tanya, apakah Cha He-in serius atau hanya bersandiwara? Ia pun meminta Cha He-in untuk menyelesaikan tantangan yang ia berikan padanya. Cha He-in mengatakan bahwa ia harap Jinwoo tidak meremehkannya. Lantas, tantangan seperti apa yang Jinwoo maksud? Jinwoo pun meminta Cha He-in mengalahkan salah satu makhluk summon yang ia pilih. Sambil tersenyum, Jinwoo menyebut jika untuk melawan Cha He-in, ia akan memilih prajurit bayangan yang terkuat untuknya. Cha He-in pun menanyakan kapan tesnya akan dimulai. Jinwoo mengajak Cha He-in untuk melakukannya sekarang juga. Ia lalu menawarkan agar tes tersebut dilakukan di ruang latihan asosiasi. Namun karena jaraknya yang sangat jauh, Jinwoo memikirkan untuk mencoba menggunakan skill Shadow Exchange untuk melihat apakah bisa pindah bersama-sama. Ketika Cha He-in bersiap pergi dengan keluar lewat pintu, Jinwoo lalu mengatakan tidak usah repot-repot lewat sana, karena ada cara yang lebih cepat untuk sampai ke sana. Jinwoo pun meminta Cha He-in mendekat padanya.
Nah, siapapun yang melihat ini dijamin bakalan senyum-senyum sendiri deh. Jinwoo pun memegang pundak Chaein lalu menggunakan skill exchange. Chaein pun terlihat malu hingga wajahnya kembali memerah karena berada di pelukan pujaan hatinya. Wah, romance dikit nggak ngaruh. Dalam sekejap, mereka sudah berada di ruang latihan asosiasi. Jinho yang datang membawakan makanan lalu terkejut melihat Shadow High Orc. Dengan wajah polos, Shadow High Orc justru mengambil makanan dari tangan Jinho dan langsung memakannya. Hahaha, kocak juga sih ini. Bisa-bisanya sudah jadi bayangan, masih mau ngunyah aja. Untuk pertama kalinya, Jinwoo mencoba exchange dengan membawa seseorang bersamanya. Dengan ini, skill exchange bekerja seperti sebuah gate, di mana lokasi dari Jinwoo menjadi sebuah pintu masuk, sedangkan target perantara sebagai pintu keluarnya. Dan perantara tersebut adalah prajurit bayangannya. Meskipun cooldown-nya 3 jam, namun ia bisa membuat gate dengan skillnya. Sehingga saat ini Jinwoo bisa pergi kemana saja di dunia ini. Sementara itu, Chaein tercengang merasakan perpindahan secepat itu. Sebelum memulai tesnya, Chaein menyebut jika ia tidak membawa senjatanya. Jinwoo pun berkata, apakah itu senjata pickaxe? Tentu saja Chaein sangat malu mengingat momen tersebut. Sambil tersenyum, Jinwoo berkata jika ia hanya bercanda. Hahaha, bisa aja sih Oppa Jinwoo. Chaein lalu menuju ke ruangan senjata yang telah disediakan oleh Asosiasi Hunter dengan membukanya menggunakan kartu pengenal. Walaupun tidak terlalu bagus, namun senjata tersebut biasa digunakan oleh para hunter untuk latihan. Chaein kemudian mengambil salah satu pedang dari ruangan tersebut dan mengatakan bahwa ia sudah siap. Jinwoo kemudian menanyakan apakah ia baik-baik saja dengan itu, karena itu bukanlah pedang yang biasa ia pakai sebelumnya. Chaein mengatakan tidak peduli senjata apapun yang ia pilih, karena nantinya dia sendirilah yang akan memikirkan situasi melawan monster. Jinwoo setuju dengan hal tersebut, ia pun menilai dari status Hunter Cha. Jika ia mensummon setengah prajurit bayangan, ia yakin mereka langsung terbantai oleh Chaein. Tanpa berlama-lama, Jinwoo mengeluarkan sang Jenderal Igris karena ia adalah seorang ahli pedang terbaik di antara semua prajurit bayangannya. Chaein lalu menanyakan aturan dari pertandingan tersebut. Jinwoo menjelaskan bahwa Chaein akan bertarung sampai makhluk yang disummonnya hancur atau sampai ia menyerah. Jinwoo sedikit berbohong karena sebelumnya ia mengatakan bahwa yang disummon adalah makhluk yang terkuat, namun ia tidak mengeluarkan beru. Karena itu pasti terlalu berlebihan untuknya. Kita pun diperlihatkan Chaein dengan mode serius mengeluarkan energi sihir yang mengelilingi tubuhnya. Saat itu juga Jinwoo sadar ungkapan Chaein tentang tidak bergantung dengan senjata yang dipilihnya. Jinwoo pun meminta agar Chaein berbalik agar bisa memberikan Demon King's Longsword kepada Igris. Akhirnya pertarungan antara Jenderal Igris melawan Hunter Chaein dimulai. Jenderal Igris yang menggunakan sebuah pedang panjang Raja Iblis yang memiliki kekuatan sihir petir di setiap ayunan pedangnya, serta dapat memanggil badai petir. Igris kemudian mengayunkan pedangnya dan sebuah kekuatan petir yang luar biasa besar dengan cepat menuju ke arah Chaein. Tetapi serangan Igris dengan mudah dihindari oleh Chaein. Jinwoo menganalisis pergerakan cepat seperti yang ia bayangkan dari Chaein. Orang biasa pasti sudah mati dengan serangan Igris barusan. Dengan cepat, Chaein pun saling beradu pedang dengan Igris. Gogunhee yang berada di ruangannya lalu merasakan energi sihir yang kuat. Ia tidak ingat kalau ada yang menggunakan aula latihan hari ini. Ia pun segera menelpon salah seorang staf untuk menunjukkan kamera CCTV di ruang latihan ke dalam ruangannya. Gogunhee lalu melihat rekaman yang menunjukkan Jinwoo yang datang bersama Chaein. Ia pun teringat saat berada di helikopter bersama Chaein yang bahagia mengetahui bahwa Jinwoo datang dan menyelamatkannya. Gogunhee pun tersenyum mengetahui cinta telah bersemi di antara Hunter Rank S.
Ia pun meminta kepada stafnya agar mematikan semua kamera yang berada di ruang latihan serta membuat sebuah catatan yang menyebutkan jika sebelumnya ada inspeksi hari ini. Getaran akibat pertarungan antara Igris dan Cha He-in menyebabkan bingkai bendera Korea jatuh di belakangnya. Go Gun-hee sangat mengerti dengan situasi yang sedang terjadi di aula latihan karena anak muda zaman sekarang sungguh sesuatu. Dan siapa sangka sang Jenderal Igris yang sudah menggunakan senjata Demon King's Longsword harus tunduk setelah dikalahkan oleh Cha He-in. Dengan wajah serius, Cha He-in bertanya apakah kesatria itu benar-benar prajurit bayangan terkuatnya. Bukankah sebelumnya Jinwoo mengatakan untuk memanggil makhluk terkuatnya? Cha He-in pun meminta agar Jinwoo segera mengeluarkan makhluk terkuatnya untuk membuktikan bahwa ia layak dan pantas bergabung ke dalam guild miliknya. Jinwoo mengatakan jika Cha He-in bisa terluka jika melawannya. Dengan percaya diri, Cha He-in berkata jika ia tidak peduli dan ingin tetap melawannya lagi. Jinwoo terkejut karena Cha He-in sudah mengetahui jika ia sudah menjadikan Raja Semut sebagai prajurit bayangannya. Cha He-in mengatakan telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan juga dari video. Jinwoo akhirnya menuruti permintaan Cha He-in dan memanggil Beru yang terkuat dari rank general. Jinwoo sekali lagi bertanya kepada Cha He-in apakah ia yakin ingin melakukannya. Nah, minasan, apakah Cha He-in bisa menang melawan Beru setelah sebelumnya menang melawan Igris? Bagaimanakah keseruan pertarungan keduanya? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.